Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, para pendengar saudaraku Siman Sakidah yang Allah muliakan, para pendengar Radio SKN Al Bayan dan para peserta kajian online yang Allah muliakan di hari ini, pagi hari ini, di hari Ahad pagi tanggal 8 Syawal 1441 Hijrah yang bertepatan dengan tanggal 30 Mei 2020. Insyaallah kita akan kembali menghadirkan kajian yang agung, kajian ilmu Asmaul Husna yang kami siarkan dan diselenggarakan di studio Radio SKN Al Bayan Cianjur. Dan para pendengar, alhamdulillah beberapa saat yang lalu kita sudah membuka meeting room bagi Anda yang ingin mengikuti kajian melalui room meeting aplikasi Webex. Silahkan bisa menghubungi nomor 0822 6272 0732. Sekali lagi di 0822 6272 0732. Tapi para pendengar, seperti yang telah saya sampaikan, alhamdulillah Ustadz Haidar Andika di pagi hari ini sudah siap untuk berbagi, menyampaikan materi di studio. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Nah, Ustadz di pagi hari ini akan membawakan materi apa Ustadz? Keutamaan dan urgensi Asmaul Husna. Masya Allah. Para pendengar saudaraku Siman Sakidah yang Allah muliakan, bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 0856 2461 9995. Dan bagi para peserta yang mengikuti kajian di pagi hari ini melalui aplikasi Webex di meeting room, silahkan bagi peserta ikhwan, insya Allah nanti akan dibuka kesempatan untuk bertanya langsung. Dan bagi peserta akhwat diharapkan untuk menuliskan pertanyaan di kolom chatting atau mengirimkan pesan ke nomor 0856 2461 9995. Dan untuk selanjutnya kami himbau kepada para peserta yang ikut kajian melalui meeting room untuk mematikan mikrofon ya, agar kajian kita berlangsung dengan kondusif. Dan kita langsung saja simak kajian yang akan disampaikan kepada Ustadz, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Para pendengar Radio SKN Al Bayan dan juga para pemirsa yang sedang menonton baik di Asmaul Husna TV ataupun di Facebook ataupun di media sosial yang lainnya ataupun yang ada program kita yaitu di Webex. Insyaallah kita akan memulai kajian tentang Asmaul Husna, terutama di tadi aplikasi Webex tadi. Untuk hari ini di jam 10 di hari biasa, di hari Ahad untuk jadwal saya di jam 8 insyaallah. Maka kita awali pertemuan kita kali ini dengan membahas tentang urgensi dan keutamaan Asmaul Husna, agar kita bersemangat dalam mempelajari ilmu ini, agar kita mengetahui keagungan ilmu ini. Kenapa? Karena kita membutuhkan Asmaul Husna ini dalam kehidupan kita. Ketahuilah saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an, di antaranya dalam surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna, bahwa Allah memiliki Asmaul Husna. Ya, Allah menunjukkan di sini bahwa Allah memiliki Asmaul Husna. Artinya nama-nama yang dengan nama tersebut Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya. Dan ilmu Asmaul Husna ini ilmu yang sangat agung, memiliki banyak keberkahan, memiliki banyak faedah, memiliki banyak manfaat, memiliki buah-buah yang baik untuk kehidupan manusia. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ilmu yang ada di dalam hati kita ini akan membuahkan kebaikan dalam kehidupan kita. Dalam surat Ibrahim Allah berfirman, Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin biidni rabbiha.
Apakah engkau tidak melihat bagaimana Allah memberikan permisalan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, yang akarnya menancap kuat di bumi, yang rantingnya menjulang tinggi di langit, dan memberikan buah-buah setiap waktu dengan izin Rabb-Nya. Allah memberikan permisalan akidah, keyakinan, pengenalan kita kepada Allah dalam hati kita bagaikan pohon yang menancap kuat di dalam hati kita sebagai akidah, keyakinan yang itu akan mempengaruhi amal-amal kita, yang akan mempengaruhi badan kita, hati kita, pemikiran kita, dan akan menghasilkan buah-buah kebaikan dalam kehidupan kita berupa rasa cinta, rasa takut, tawakal, dan yang lainnya. Maka dari itu, mempelajari Asmaul Husna adalah sesuatu hal yang wajib bagi setiap muslim. Kenapa? Karena mengenal Allah itu wajib. Ya, tidak seperti mengenal makhluk. Mengenal makhluk hukumnya mubah, Anda tidak kenal pun tidak apa-apa. Tetapi ketika mengenal Allah, tidak boleh seorang hamba tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah zat yang harus dia sembah selama kehidupan dunianya. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Bagaimana bisa beribadah kalau dia tidak mengenal yang diibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala? Semakin mengenal Allah, maka semakin kuat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ketika kita mengenal Allah, ini suatu hal yang sangat penting. Bahkan nanti ketika kita dalam barzah, ketika malaikat bertanya 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama tentang Allah, man rabbuk? Siapa Rabbmu? Orang yang mengenal Allah yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Ya, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah dan mereka istiqamah sampai mati. Dalam surat Ibrahim Allah berfirman, "Yutsabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah menetapkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh, perkataan tauhid dalam kehidupan dunia dan dalam akhirat. Maksudnya dalam barzah, ketika dia ditanya man rabbuk, dia bisa menjawab Allah, karena di dunia dia dulu mengenal Allah, mengenal namanya, mengenal sifatnya, mengenal pekerjaan Allah, beribadah kepada Allah, tidak menyekutukannya. Maka dia bisa menjawab pertanyaan tersebut yang akan menyebabkan dia mendapatkan nikmat kubur di dalam alam barzah, dan nantinya dia akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Maka dari itu, mempelajari nama Allah adalah hal yang sangat penting, wajib bagi setiap muslim, karena merupakan rukun iman yang pertama. Rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah. Iman kepada Allah tidak cukup kita hanya mengatakan aku beriman kepada Allah tanpa mengenal siapa Allah. Rukun iman yang pertama termasuk di dalamnya mengimani Allah memiliki nama-nama, memiliki sifat-sifat. Ya, kita mengimaninya, mempelajarinya, meyakininya, memahaminya, mengamalkannya. Ya, inilah merupakan hal yang penting. Semakin kuat seorang mengenal nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, akan menyebabkan semakin kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena iman kepada Allah termasuk di dalamnya iman kepada nama-nama dan iman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mengenal Asmaul Husna ini adalah tujuan hidup manusia. Kenapa? Karena tujuan hidup manusia itu selain beribadah kepada Allah adalah mengenal Allah yang menciptakannya. Dan ketika manusia ingin mengenal Allah, jalannya adalah dengan mengenal nama-nama Allah, mengenal sifat-sifat Allah. Karena nama adalah identitas yang mengenalkan kepada yang memiliki nama. Ketika kita mengenal nama Allah, akan menunjukkan kepada siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, akan mengenalkan kita kepada Allah. Ini yang akan kita dapatkan. Dan ini merupakan tujuan hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang hal tersebut. Ya, di dalam Al-Quran Allah menjelaskan tentang hal tersebut, di antaranya dalam firman Allah dalam surat At-Talaq ayat ke-12. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Yang memegang mushaf coba dilihat dalam surat At-Talaq ayat ke-12. Allah menerangkan dalam ayat ini bahwa Allah menciptakan 7 lapis langit.
yang begitu besar, yang begitu tinggi, dan juga 7 lapis bumi yang semisalnya, yang begitu besar, mampu menampung seluruh makhluk. Dan Allah turunkan di antara keduanya perintah Allah, perintah takdir dan perintah syariat. Apa tujuannya? Dalam ayat ini Allah menyebutkan tujuan dari menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, adanya perintah, adanya larangan, adanya takdir. Lita'lamu, agar kalian mengetahui, mengenal, annallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa, untuk memperkenalkan kekuasaan Allah, Allah Al-Qadir, mengenal nama Allah, dan wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Dan agar kalian tahu bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu, agar kita mengenal ilmu Allah, agar kita mengenal Allah Al-Alim. Ini menunjukkan apa? Tujuan manusia hidup sampai tujuan langit dan bumi diciptakan oleh Allah adalah agar mereka mengenal siapa yang menciptakan langit tersebut, siapa yang menciptakan bumi tersebut, agar mereka mengenal Allah, mengenal nama Allah, mengenal sifat-sifat Allah. Makanya Allah menjadikan alam semesta itu ayat, tanda-tanda yang menunjukkan, memperkenalkan kepada Allah. Dalam ayat yang banyak disebutkan, di antaranya dalam surat Ali Imran Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya pada pergantian siang dan malam, ya, inna fi khalqi penciptaan, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda bagi mereka yang memiliki akal. Allah jadikan alam semesta ini ayat untuk memperkenalkan siapa yang mengurus alam semesta, yang menciptakannya. Banyak orang yang ketika melihat makhluk di alam semesta ini kagum dengan makhluk, karena mereka tidak mengenal Allah. Padahal yang harus dikagumi Allah yang menciptakan makhluk itu. Ketika Anda melihat keajaiban dunia, yang harus Anda kagumi adalah Allah. Allah ingin kita mengagumi Allah, mengenal Allah dengan makhluk-makhluk tersebut, memperkenalkan nama Allah, sifat Allah, pengaruhnya pada alam semesta itu. Ya, ini yang akan kita dapatkan ketika kita mengenal Allah, mengenal namanya, mengenal sifatnya. Kita ketika melihat keajaiban alam, keagungan yang ada di alam semesta, kita tidak lagi mengagumi makhluk itu, tapi yang dikagumi yang menciptakan makhluk, yang menjadikan makhluk itu seperti itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ilmu ini ilmu yang sangat mulia, yang sangat agung, yang sangat besar pengaruhnya di dalam kehidupan kita. Dan ilmu ini merupakan ilmu yang paling mulia di antara ilmu agama Allah. Karena ilmu agama Allah itu banyak. Anda bisa belajar tafsir, fikih, sejarah, hadis, dan yang lainnya. Semua itu ilmu yang mulia. Karena ilmu dunia dibandingkan dengan ilmu agama, lebih mulia ilmu agama. Ya, kenapa? Karena ilmu agama ini ilmu yang diajarkan oleh Rasul. Sedangkan dunia, Rasul mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang perkara dunia kalian. Kemudian ilmu agama, ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Sedangkan ilmu dunia setelah mati nggak ada lagi dibawa ke akhirat, tidak lagi bermanfaat dunia. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allah berfirman, hari yang tidak lagi bermanfaat anak-anak dan harta, kecuali orang yang datang dengan hati yang selamat. Ini menunjukkan dunia itu tidak ada lagi manfaat setelah kematian. Sedangkan ilmu agama, ilmu yang akan menentukan apakah kita akan dapat nikmat kubur apa siksa kubur. Apakah kita akan masuk surga atau akan masuk neraka, na'udzubillah. Ya. Dan di antara ilmu agama yang paling mulia adalah ilmu tentang nama Allah, sifat Allah, pekerjaan Allah. Kenapa? Karena yang dipelajari adalah zat yang paling mulia, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, karena ilmu itu kemuliaannya tergantung yang dipelajari oleh ilmu itu. Semakin mulia yang dipelajari, maka ilmunya semakin mulia. Ketika yang dipelajari adalah Allah dan zat yang paling mulia adalah Allah, maka ilmu ini ilmu paling mulia. Jadi kalau Anda ingin meringkas perjalanan untuk bisa belajar agama Allah, mendapatkan keutamaan, maka belajarlah Asmaul Husna, belajarlah nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, Fasairu ilallah min tariqil asma'i was sifat
sya'nuhu ajabun wa fathuhu ajabun sahibuhu qad siqat lahu sa'adah wa huwa mustalkin ala firashihi min ghairi masdudin wala mastatin wala ta'abin wala masyradin an watnih, yang artinya orang yang berjalan menuju Allah melalui pintu nama-nama dan sifat Allah, pembukaan kebaikan untuk dirinya sangat menakjubkan. Keadaannya sangat menakjubkan. Dia tertidur di atas kasurnya, tapi kebaikan digiring kepadanya tanpa dia harus bercapek-capek, tanpa dia harus berlelah-lelah, tanpa dia harus meninggalkan rumahnya, meninggalkan negerinya. Kenapa? Karena Anda dapat pahala ketika Anda merenungkan nama Allah, memikirkannya di dalam alam semesta. Anda mendapatkan pahala, yaitu ibadah tafakkur. Ya, bertafakkur, memikirkan Allah, memikirkan nama-nama Allah, memikirkan sifat-sifat Allah, maksudnya perbuatan Allah di alam semesta yang menjadikan kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya ilmu tentang nama Allah ini ilmu yang sangat agung, yang sangat mulia. Kenapa? Karena ilmu ini menghasilkan banyak kebaikan dalam kehidupan manusia. Yang tadi kita sebutkan, Allah sampai menyebutkan tu'ti ukulaha kullahinin biidni rabbiha, bahwa keyakinan yang ada dalam hati dan Asmaul Husna ini, keyakinan yang kita yakini di dalam hati kita, itu akan membuahkan buah-buah dengan izin Rabbnya, ya, dengan izin Allah. Apa itu? Buah dalam kehidupan kita yang kita butuhkan, buah cinta kita kepada Allah. Semakin mengenal Allah, semakin mengenal nama Allah, sifat Allah, insya Allah kecintaan kita semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena manusia ditabiatkan mencintai sesuatu yang dia kenal. Makanya ada istilah tak kenal maka tak sayang. Artinya semakin kenal semakin cinta, semakin sayang kepada sesuatu. Maka bagaimana bisa mencintai Allah kalau dia tidak mengenal Allah, tidak mengenal nama Allah, tidak mengenal sifat-sifat Allah, pekerjaan Allah? Maka tidak bisa mencintai Allah dengan maksimal. Ya, maka ilmu Asmaul Husna menjadikan kita mencintai Allah. Ya, makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, ya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Beliau mengatakan, barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, dengan pekerjaan-pekerjaannya, maka dia akan mencintai Allah dengan kecintaan yang tiada taranya. Karena dia mencintai Allah, mengenal Allah, maka dia akan semakin kuat cintanya kepada Allah. Karena semakin Anda mengenal nama dan sifat Allah, Anda akan mengenal kebaikan Allah lebih banyak, nikmat Allah lebih banyak, dan manusia itu cinta kepada orang yang berbuat baik kepadanya, kepada sesuatu yang berbuat baik kepadanya. Maka tidak ada yang berbuat baik melebihi Allah, karena nikmat semuanya dari Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitung jumlahnya, saking banyaknya. Maka ketika dia mengenal Allah Ar-Razzaq, dia tahu Allah yang memberi rizki, dia tahu Allah yang memberikan anak, Al-Wahhab. Semakin banyak nama Allah yang dia kenal, sifat Allah yang dia tahu, maka dia semakin mengenal begitu baiknya Allah, begitu banyaknya nikmat Allah yang akan menjadikan dia mencintai Allah. Begitupun ketika dia mengenal Allah dan sifat Allah, dia akan mengenal kesempurnaan Allah. Dan manusia itu ditabiatkan mencintai sesuatu yang indah, sesuatu yang sempurna. Makanya Anda suka perbuatan baik, tidak suka perbuatan buruk. Suka akhlak baik, tidak suka akhlak buruk. Suka kebaikan, tidak suka kejahatan. Karena manusia itu cinta kepada yang baik. Dan ketika Anda mengenal Allah, nama-nama Allah semakin mengenal. Begitu indahnya Allah, sifatnya, namanya, pekerjaannya, sempurna. Mengenal keindahan Allah. Dan ini akan membuat manusia mencintai Allah. Bahkan merasakan kelezatan dalam hatinya. Kenikmatan. Kenikmatan yang sangat luar biasa. Ketika manusia belajar tentang Allah, nama Allah, mengenal Allah, akan timbul kenikmatan dalam hatinya. Ya, Malik bin Dinar rahimahullah mengatakan, ya, masakinu ahlu dunya kharaju minad dunya walam yadzuqu atyaba ma fiha.
Orang-orang yang merugi dari kalangan ahli dunia, mereka mati sebelum merasakan kelezatan terlezat di dunia, kenikmatan ternikmat di dunia. Ketika ditanya apa kenikmatan ternikmat itu, beliau mengatakan ma'rifatullah, mengenal Allah, wa mahabbatih, mencintainya, wa unsu bi kurbih, merasa senang dekat dengan Allah. Inilah sesuatu yang bisa menjadikan manusia merasakan lezat, nikmat dalam hatinya. Ketika manusia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Coba Anda rasakan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ketika Anda mengenal orang yang Anda cintai, istri Anda, suami Anda, anak Anda, keluarga Anda, teman Anda, bukankah Anda bahagia? Lalu bagaimana ketika manusia mengenal Rabbnya? Tentunya kebahagiaannya sangat-sangat besar. Sangatlah banyak. Bahkan inilah yang dirasakan oleh Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita mengatakan ana a'lamukum billah. Aku ini orang yang paling mengenal Allah di antara kalian. Maka Nabi orang yang paling bahagia, orang yang paling bersenang dalam hatinya, merasakan kesenangan dalam hatinya. Beliau merasakan senang dalam hatinya ketika beliau mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Bahagia. Ya, sampai beliau sallallahu alaihi wasallam itu rindu untuk bertemu Allah, ingin melihat indahnya wajah Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Sampai Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka ladzatan nazar ila wajhikal karim wa syauqa ila liqa'ih wa syauqa ila liqa'ik. Ya Allah, aku meminta kepadamu untuk rindu bertemu denganmu dan untuk bisa merasakan kelezatan memandang wajahmu. Inilah kenikmatan yang akan didapatkan manusia ketika mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana mengenal Allah subhanahu wa ta'ala ini menghasilkan kebaikan yang lain, seperti rasa takut kepada Allah, ya, seperti tawakal, pengagungan, dan yang lainnya. Banyak sekali kebaikan-kebaikan insya Allah yang akan diraih oleh seorang hamba ketika dia mengenal Allah, ketika dia mengenal nama-nama dan sifat Allah, dan juga keberkahan dalam hidupnya akan datang. Ya, karena Allah memberikan kebaikan kepada mereka yang mencintai Allah, mencintai namanya. Bahkan bukan hanya itu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Ketika kita mempelajari nama Allah, mempelajari sifat Allah, mengamalkannya, kita akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena jalan untuk dicintai Allah dengan mengenal Allah, dengan sifatnya, mengenal namanya. Sering sekali banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang mengenalnya dan mengamalkan namanya. Misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamala. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha indah, mencintai keindahan. Lihat, ketika Allah maha indah memiliki nama Al-Jamil, Allah mencintai keindahan, mencintai orang-orang yang indah, mencintai orang yang mengamalkan nama ini. Begitupun Rasulullah SAW bersabda, innallaha witrun yuhibbul witra. Sungguhnya Allah itu maha ganjil dan mencintai yang ganjil. Ketika manusia mengamalkan witr dalam kehidupannya, maka dia dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang Allah mencintai orang-orang yang mencintai namanya. Di antaranya ada sebuah kisah tentang seorang sahabat yang diutus oleh Nabi dalam pasukan perang yang menjadi imam. Setiap kali mengakhiri salatnya, dia selalu menutup salatnya setiap rakaat dengan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, surat Al-Ikhlas. Terus begitu. Sehingga para sahabat yang menjadi makmum heran dengan itu. Sehingga mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa orang itu melakukan hal tersebut?" Akhirnya Nabi mengatakan, "Salluh." Ya, tanya sama dia, kenapa dia melakukan itu? Apa sebabnya? Ketika ditanya dia menjawab, "Li anna fiha sifatur rahman wa anna uhibbu an aqra'a biha." Karena di dalam surat Al-Ikhlas terdapat sifat Ar-Rahman. Nama Allah, sifat Allah. Aku cinta membaca surat itu, suka membaca itu karena cinta terhadap nama dan sifat yang ada di dalamnya. Jawaban ini disampaikan kepada Nabi. Akhirnya Nabi mengatakan, "Akhbiruh fa innallaha yuhibbuh." Kabarkan sama dia, Allah pun mencintai dirinya. Lihat, ketika seorang hamba mencintai nama Allah, sifat Allah, mempelajarinya, memahaminya, maka Allah pun mencintai dirinya.
Dan ini suatu hal yang kita inginkan. Tidak ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kita ini tujuannya untuk mencari ridha dan cinta Allah. Maka dengan mempelajari nama Allah, sifat Allah, Allah mencintai kita. Karena kita cinta nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah mencintai kita. Dalam riwayat yang lain bahkan Rasulullah SAW bersabda, hubbuka iyah adkhalakal jannah. Kecintaanmu kepada surat itu karena nama dan sifat Allah menyebabkan Allah memasukkanmu ke dalam surga. Lihat, ketika manusia mempelajari nama Allah dan sifat Allah, bisa mengantarkannya ke dalam surganya Allah. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman, mi'atun illa wahida, man ahsaha dakhalal jannah. Bahwa Allah, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Tapi ini bukan pembatasan, pengabaran. Barang siapa yang menghafalkannya, memahaminya, mengamalkannya, meliputinya, maka akan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jelas bahwa Asmaul Husna ini agung. Jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Anda belajar nama Allah, sifat Allah, maka itu akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini keutamaan yang sangat mulia, karena surga adalah tujuan utama kita. Ya, kita hidup di dunia ini untuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat. Dan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang sangat banyak di dalam nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang akan kita dapatkan. Termasuk di dalamnya keutamaan dan kebaikan ilmu tentang Asmaul Husna ini. Ilmu Asmaul Husna ini akan menjadikan manusia tahu tentang hakikat kehidupan. Ya, artinya apa? Hidup ini ada zahir, ada batin. Ada sesuatu yang tampak, ada sesuatu yang tidak tampak hakikat. Dan kita harus mengetahui hakikat. Allah sebutkan tentang orang-orang yang hebat dengan dunia, tapi mereka tidak hebat tentang akhirat. Allah berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu tentang zahir kehidupan dunia, tapi mereka tentang akhirat lalai. Mereka hebat, S1, S2, S3, tentang dunianya hebat, tahu tentang dunia, tapi tidak tahu tentang akhirat, tidak tahu tentang Allah, tidak tahu tentang hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Dan ini ketercelaan. Ya, ini menunjukkan bahwa ada zahir, ada batin, ada hakikat dalam kehidupan dunia. Contoh, hakikat kita hidup dunia ini apa? Apakah untuk makan, untuk minum, untuk habiskan waktu, untuk senang-senang kemudian mati? Tidak, ya. Tetapi Allah menyebutkan hakikat itu dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Berarti hakikat hidup ibadah. Nah, ini namanya hakikat. Ketika manusia mengenal Allah, namanya, sifatnya, akan menyadarkan dia terhadap hakikat sesuatu. Misalkan hakikat rizki. Hakikat rizki itu dari Allah, bukan dari makhluk. Sehingga dia tidak lagi mengharapkan rizki berlebihan bergantung kepada makhluk dalam mencari rizki. Hakikat dari pengaturan alam semesta, bahwa Allah lah yang mengatur, Ar-Rabb. Dia tahu sekarang langit dan bumi, matahari bergulir, hakikatnya Allah yang mengatur, bukan lagi kejadian alam. Nah, ini yang akan menjadikan dia tahu tentang hakikat. Semakin banyak dia mengenal nama Allah dan sifat Allah, ia akan tahu tentang hakikat kehidupan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan pengurusan, mengatur alam semesta sesuai dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya nama-nama itu tergambarkan dalam alam semesta, dalam perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam takdir. Misalkan ketika Anda melihat adanya ciptaan, menunjukkan adanya yang menciptakan, yaitu Allah Al-Khaliq. Ciptaan apapun yang ada di alam semesta, Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi ketika Anda melihat apapun di alam semesta, Anda tahu Allah yang menciptakannya. Ya, ini menunjukkan hakikat. Ketika Anda mendapatkan rizki, Anda tahu Allah yang memberi rizki, Ar-Razzaq. Ya, ketika Anda mengenal Allah, Anda mengetahui hakikat kehidupan. Karena Allah
mengatur alam semesta sesuai dengan nama dan sifat-sifatnya. Ya, semuanya terpengaruh dengan hal tersebut. Sampai Allah menyebutkan penjagaan langit dan bumi saja Allah yang menjaganya. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Tidaklah Allah keberatan menjaga langit dan bumi, kesusahan menjaga langit dan bumi. Dia zat maha tinggi lagi maha besar. Untuk menunjukkan langit begitu tinggi, Allah jauh lebih tinggi. Langit begitu besar, Allah jauh lebih besar. Maka Allah tidak susah untuk menjaga makhluk-makhluk itu. Apalagi kita. Nah, sehingga kita mengenal kehidupan ini. Baik dalam hal takdir, Anda akan mengenal semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang terjadi di hari ini, kita diuji oleh Allah dengan adanya wabah virus corona. Orang yang mengenal Allah tidak lagi melihat itu sebagai keburukan, tidak lagi kecewa, tidak lagi gelisah, tidak lagi menyalahkan itu, menyalahkan ini, berita itu. Yang banyak sekali sekarang fitnah, adanya fitnah konspirasi dan seterusnya. Anda tidak usah ribut, tidak usah banyak kita memperhatikan hal itu. Anda kembalikan saja kepada Allah. Bukankah seluruh alam semesta ini diatur oleh Allah? Semuanya di bawah takdir Allah, di bawah kehendak Allah. Kembalikan saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengaturnya, Allah yang menciptakannya. Nah, sehingga kita sadar tentang hal tersebut. Hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur tentang hal tersebut. Ini akan didapatkan ketika kita mengenal Allah dan nama-nama dan sifatnya. Begitupun dalam hal syariat. Ketika Allah mensyariatkan sesuatu, memerintahkan, melarang, mengharamkan, menghalalkan, maka itu sesuai dengan nama dan sifat Allah. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala itu Al-Hakim misalkan. Zat yang maha memiliki hikmah. Coba Anda lihat, semua syariat Allah itu memiliki hikmah. Tidak ada yang tidak memiliki hikmah. Ya, semuanya ada hikmah di balik pensyariatan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan dalam hal pembagian waris. Lidzakari mithlu hazzil unsayain, kata Allah. Laki-laki memiliki 2 bagian dari waris, perempuan 1 bagian. Ini memiliki hikmah, ya, hikmahnya agung karena laki-laki dalam Islam diberikan beban yang lebih banyak, memberi mahar, memberi nafkah, sedangkan perempuan kan diberikan mahar, diberikan nafkah, maka bebannya jauh lebih besar. Maka lihat pengaruh nama Allah itu semuanya tampak dalam syariat Allah. Kasih sayang Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bisa Anda lihat semua perintah dan larangan Allah itu semua bentuk kasih sayang Allah kepada hamba. Agar hamba dapat pahala, agar hamba mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, agar hamba terjaga dari keburukan-keburukan. Menunjukkan pengaruh nama-nama Allah sangat besar di dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita mengenal Allah, maka kita akan semakin bisa mengerti tentang hakikat kehidupan, baik takdir Allah ataupun syariat Allah Subhanahu wa ta'ala tentang hal tersebut. Dan begitu pun ketika kita mempelajari nama-nama dan sifat Allah, saudara yang dimuliakan oleh Allah, ini akan menghasilkan kebaikan yang sangat banyak, ya, kebaikan yang sangat agung. Akan terjadi dalam hati kita ketenangan, kebahagiaan, luasnya hati kita, ya, dan bahkan nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat, karena seluruh syariat Allah itu semuanya berputar di atas nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, memperkenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Dan ilmu Asmaul Husna ini pun selain efeknya memberikan kebaikan, dia pun akan menjaga manusia dari keburukan. Kenapa? Karena semakin dia mengenal Allah, maka dia semakin tahu Allah melihat dirinya, mendengar dirinya, mengawasi dirinya, sehingga dia menjaga dirinya dan juga terjaga dari keburukan-keburukan. Ini yang akan didapatkan ketika manusia mengenal nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada dasarnya banyak keutamaan dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, urgensi dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mudah-mudahan yang singkat ini bisa memotivasi kita, menyemangati kita untuk belajar nama-nama Allah, sifat-sifat Allah lebih dalam lagi. Apalagi di kondisi yang seperti ini, yang diharuskan kita banyak untuk tinggal di rumah, maka kita manfaatkan untuk belajar nama-nama Allah,
sifat-sifat Allah, agar kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda coba buktikan dan rasakan apa perubahan yang akan terjadi ketika Anda mempelajari nama Allah, sifat Allah dengan cara yang benar, akan menghasilkan kebaikan insya Allah, baik kehidupan pribadi, kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, insya Allah kehidupan bernegara. Ini mungkin yang disampaikan, mohon maaf kajian kita tidak bisa panjang lebar. Kita akan cukupkan di sini dan kita akan bacakan ataupun dengarkan pertanyaan-pertanyaan dan kita akan menjawab pertanyaan insya Allah. Terus kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin mengikuti kajian, jadwal yang ada di Webex, ya tidak di kajian di radio, boleh Anda lihat jadwalnya, ada jadwalnya di sana. Semua asatidzah akan mengajar di sana. Artinya di aplikasi tersebut kita akan mempelajari nama Allah dan tentang zikir, ya, keutamaan tentang hal tersebut. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah, syukron wa jazakallahu khairan Ustaz atas pemaparan materi yang disampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Tapi para pendengar saudaraku semansa akidah yang Allah muliakan, para pemirsa Asmaul Husna TV dan para peserta kajian Webex, alhamdulillah telah kita simak kajian di pagi menjelang siang hari ini. Untuk selanjutnya kami mengundang Anda untuk berinteraksi. Silahkan kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 0856 2461 9995. Sekali lagi di 0856 2461 9995 untuk pendengar radio dan juga para pemirsa Asmaul Husna TV. Dan untuk para peserta kajian di Webex, silahkan bagi akhwat Anda bisa bertanya melalui fitur chatting atau WhatsApp ke nomor 085624619995 atau di 082262720732. Atau bagi akhwat bisa menuliskan pertanyaan, ya. Bagi ikhwan insyaallah bisa dibuka sesi pertanyaan. Silahkan bagi yang bertanya, silahkan untuk membuka mic-nya dan bertanya langsung, kami berikan kesempatan. Nah, sekarang kesempatan pertama untuk para peserta kajian Webex bertanya. Silahkan untuk bertanya, aktifkan mikrofonnya dan langsung bisa berinteraksi bersama kami di sini. Dan insya Allah kajian di siang hari ini akan dibuka sampai dengan selesai nanti, ya, biasanya sampai 11:30 ataupun sampai selesai. Nah, silahkan kembali kepada para peserta kajian yang ingin bertanya, para peserta Webex, untuk membuka mic-nya dan bertanya. Kita sudah siap, kita sudah buka sesi interaktif. Nah, apakah masih menunggu? Mungkin masih menunggu, Ustadz, ya. Sambil menunggu, Ustadz, kita bacakan pertanyaan yang masuk, Ustadz, dari pendengar radio nih, Ustadz. Nah, kita angkat pertanyaan dari pendengar. Bismillah. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, Ustadz. Afwan, pertanyaannya di luar tema, Ustadz. Ustadz, bagaimana sikap kita dengan rencana new normal, Ustadz, yang dicanangkan oleh pemerintah kita? Dengan new normal, masyarakat bisa kembali melakukan aktivitas, ya, salah satunya beribadah ke tempat ibadah atau ke masjid. Tapi belum 100% terlepas dari bahaya virus corona. Nah, apakah kita masih boleh sholat di rumah atau wajib kembali sholat berjamaah di masjid dengan protokol yang disediakan? Demikian pertanyaannya, Ustaz. Terima kasih, barakallahu fiik. Barakallahu. Bagus sekali pertanyaannya, karena sekarang insya Allah pemerintah kita akan menetapkan aturan yang baru, yaitu dengan menetapkan new normal. Artinya kehidupan yang seperti biasa, tetapi dengan batasan-batasan tertentu ataupun protokol kesehatan yang ada. Kenapa? Karena mengingat bahwa virus corona ini masih ada dan juga belum ditemukan vaksin tentang hal tersebut. Jadi selama penelitian dan usaha untuk menemukan vaksin, tidak mungkin manusia itu berhenti untuk bersosial, bekerja, mencari nafkah, dan itu yang dipikirkan oleh negara kita. Artinya kita harus husnudzon kepada pemerintah kita. Pemerintah kita ini sudah sangat begitu luar biasa, mementingkan, memikirkan maslahat untuk rakyatnya. Dan ini yang harus kita lihat, jangan suudzon. Banyak orang yang suudzon, memfitnah,
memberikan kabar-kabar buruk, mengatakan ini itu ini, Anda jauhi. Pemerintah dalam Islam adalah pihak yang harus ditaati dan dimuliakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Sesungguhnya Allah, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri kalian, pemimpin pemerintah kalian. Bahkan Nabi mengatakan, barang siapa yang memuliakan pemimpinnya, maka dia telah memuliakan aku, kata Nabi. Barang siapa yang menghinakan pemimpinnya, maka dia telah menghinakan aku. Ini yang harus dilakukan pertama, husnudzan kepada pemerintah kita. Pemerintah kita ini baik, luar biasa. Kita doakan mereka agar mereka dijaga, agar mereka diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka memikirkan maslahat untuk seluruh rakyat. Yang kita lihat hari ini banyak sekali kesusahan, yang musibah yang menimpa ketika manusia memang tidak lagi bekerja, sehingga tidak ada nafkah, tidak ada penghasilan. Yang timbul adalah banyaknya kelaparan, banyaknya keburukan, bahkan terjadinya kejahatan. Maka untuk dari itu pemerintah mengatasi dan menggabungkan bagaimana untuk menjalankan roda kehidupan, kemaslahatan untuk masyarakat, dan juga menjaga agar tidak terkena keburukan virus tersebut. Akhirnya diberlakukanlah kebijakan new normal, yaitu hidup seperti biasa tetapi dengan batasan, yang dengan batasan itu mudah-mudahan tidak terkena keburukan dari wabah tersebut. Dan itu sangat luar biasa. Ini sesuai dengan syariat Islam. Ini sesuai. Ini yang disebut dengan al-jam'u, mengumpulkan dua kemaslahatan di dalam satu keadaan. Dan ini sangat sesuai dengan syariat Islam. Jadi tidak ada masalah dengan hal tersebut. Ya, dan itu bagus ya. Jadi Anda yang misalkan ingin nggak usahlah keluar, ya Anda silahkan, secara pribadi silahkan. Tetapi kebijakan pemerintah tetap kita harus hormati, kita harus muliakan, karena pemerintah kita memikirkan hal yang luas, yang banyak faedahnya untuk masyarakat. Nah sekarang berkaitan dengan ibadah. Tentunya ibadah pun kembali dibuka. Ya artinya boleh lagi ke masjid, berjumatan, kemudian salat berjamaah, dengan aturan-aturan yang nanti akan disiapkan oleh Departemen Agama kita tentang bagaimana pelaksanaan dalam melaksanakan ibadah yang harus kita ikuti. Apakah kembali wajib atau tidak kita beribadah setelah ada itu? Maka Anda, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum asal dari ibadah yang tetap itu adalah misalkan sholat Jumat wajib. Maka hukum asalnya wajib kecuali ada uzur. Uzur yang membolehkan kita kemarin tidak Jumatan adalah adanya wabah corona dan adanya larangan dari pemerintah. Maka ketika uzur tersebut tidak ada, hukumnya kembali kepada hukum asal, wajib untuk Jumatan. Tetapi mengikuti tadi aturan yang ada, mengikuti aturan yang ada. Artinya aturan-aturan yang diberlakukan oleh pemerintah, lakukan sesuai kemampuan yang kita bisa. Ini salat berjamaah, kembali kepada hukum asal dari sholat berjamaah tersebut. Ya kembali lagi karena uzurnya ada, tetapi pemerintah sudah membolehkan tentang hal tersebut. Nah, tetapi semuanya kembali kepada pribadi kita. Artinya hal-hal yang masih kita misalkan takuti dan itu tidak bertentangan dengan aturan yang ada. Misalkan kita lebih memilih banyak di rumah daripada banyak keluar rumah. Nah, itu kan pilihan pribadi. Maka silahkan. Atau Anda misalkan mempunyai lingkungan itu terbatas. Misalkan hanya sholat untuk daerah perumahan itu saja. Maka silahkan saja. Ya, tidak ada yang memaksa kita untuk melakukan hal itu. Yang penting penuhi kewajiban kita, perintah Allah dan juga aturan pemerintah dengan baik dan benar. Ya, jadi kalau saya mengingatkan kepada semuanya bahwa kita harus bersikap pertengahan. Artinya apa? Kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam pemerintah kita. Kita pun harus berhati-hati agar kita tidak terkena keburukan dari wabah tersebut.
dengan menggabungkan dua hal tersebut sambil terus berdoa kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijaga dan musibah ini pun segera dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari negeri kita. Allahu taala alam. Masya Allah Ustaz, syukran wa jazakallahu khair Ustaz atas pemaparan dan jawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua tentunya, dan para pendengar, para pemirsa, para peserta kajian yang Allah muliakan. Untuk selanjutnya kembali kami membuka sesi interaktif. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya, kami utamakan ya bertanya langsung. Silahkan bagi peserta yang mengikuti kajian melalui Room Meeting aplikasi Webex, silahkan untuk mengaktifkan mic-nya dan bertanya secara langsung. Sudah dibuka sesi interaktif. Silahkan bagi para ikhwan yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz, kita buka sesi interaktif. Nah, rupanya masih kita tunggu ya Ustadz. Namun sambil menunggu Ustadz, kita bacakan pertanyaan berikutnya masuk melalui pesan singkat Ustadz dari pendengar radio kita. Nah, dari Pak Ade di Ranca Goong. Bismillah, assalamualaikum. Sebelumnya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kepada seluruh ustadz dan kru-kru di Al-Bayan. Masya Allah, taqabbalallahu minna wa minkum Pak Ade. Ustadz, Khalifah Umar bin Khattab diundang ke rumah ibadah kaum Nasrani dulu Ustadz. Lalu disuruh sholat di dalam rumah ibadah tersebut, dan Umar bin Khattab tidak sholatnya di luar rumah ibadah tersebut. Nah, ini info dari salah satu Ustadz di salah satu stasiun TV. Sahih atau tidak Ustadz? Syukron Ustadz. Taib. Ada riwayat yang menerangkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah bukan diundang, datang ke tempat ibadah. Di zaman Nabi itu tempat ibadah pun ada tempat ibadah selain Islam. Nasrani, Yahudi, mereka punya tempat ibadah masing-masing. Dan di antara syariat Islam, kita tidak boleh meniru ya tempat ibadah tersebut, karena tempat ibadah mereka itu ya kuburan-kuburan para nabi mereka dijadikan tempat ibadah. Maka kita dilarang untuk melakukan itu, dan juga dilarang untuk salat di dalamnya. Ya, kenapa? Agar kita tidak tasyabuh dengan hal itu. Maka Umar bin Khattab pernah masuk ke dalam tempat ibadah mereka. Masuk saja nggak dilarang, tetapi ketika beribadah, Umar bin Khattab tidak melakukan ibadah tersebut di dalam ruangan tersebut. Ya, untuk menghindari fitnah, keburukan yang ada. Ya, bukan berarti tempat itu najis, tidak. Tetapi menghindari keburukan dan menunjukkan bahwa ya seorang muslim memiliki tempat ibadah. Ya, bukan tempat ibadah ibadah-ibadah yang disembah di sana selain Allah Subhanahu wa taala. Karena dilarang, kita jangankan untuk ibadah, kita melewati tempat berdiam lama-lama di tempat yang diazab hamba Allah yang dulu, itu pun dilarang. Nabi pernah melewati tempat diazabnya kaum terdahulu, kemudian Nabi bergegas meninggalkan tempat itu. Kata Nabi, ini tempat diazabnya tempat azab Allah turun kepada kaum-kaum tertentu. Maka kita pergi, ditakutkan turun azab Allah kepada orang-orang tersebut. Begitupun para sahabat merasa berat ketika mereka sa'i dari Safa ke Marwah. Merasa berat. Kenapa? Karena dulu itu di daerah sana disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Islam menguasai Mekah, maka semua berhala dihancurkan, maka Allah membolehkan mereka sa'i di Safa dan Marwah. Ya, ini yang harus dipahami. Adapun riwayat yang tadi disebutkan sahih dan tidak, Allah taala alam, tapi saya pun pernah mendengar tentang hal tersebut. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, Ustaz, syukran wa jazakallahu khair. Tapi kembali kami mengundang para peserta kajian di siang hari ini untuk bertanya langsung. Silahkan, sudah dibuka sesi interaktif. Bagi Anda yang ingin bertanya kepada Ustaz, untuk bisa mengaktifkan mikrofonnya dan langsung bertanya, karena alhamdulillah masih ada sedikit waktu yang tersisa di siang hari ini. Kita masih memberikan kesempatan kepada para peserta di partisipan ya yang mengikuti kajian melalui room aplikasi Webex di siang hari ini. Nah, ini sudah ada yang aktif, silahkan untuk bertanya. Tafadol.
ada Kang Abu Zakir ya, Kang Dadan, ada Pak Andi, Masya Masya Allah. Allah, barakallahu fikum. Wafika Para barakallah. jamaah Al-Bayan yang Ya. ada di rumah ya belum bisa untuk bertemu langsung. Qadarullah Ustaz Ya ya. qadarullah, mudah-mudahan apa yang dilakukan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Baik, taala. Masya Allah. Ada juga Kang Kalan ya, Masya Allah, semangat sekali beliau lagi liburan mungkin ya, Masya Allah. Nah, bagi para pendengar yang ingin bertanya, Anda juga bisa bertanya dengan mengirimkan pertanyaan Anda ke line pertanyaan di 085624619995. Sekali lagi di 085624619995. Tapi Ustaz, sambil menunggu yang bertanya langsung, Ustaz, kita bacakan lagi pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz. Bismillah, Ustaz. Tadi Ustaz, apakah hakikat penciptaan atau tujuan penciptaan manusia adalah beribadah, Ustaz? Lalu mengapa manusia diberikan rezeki dunia yang akhirnya bisa melalaikan dia dari ibadah kepada Allah? Demikian. Terima kasih, barakallahu fiik. Fika barakallah. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang hakikat tujuan diciptakannya manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Ini pengabaran yang bersifat syariat. Artinya apa? Secara syariat manusia itu diperintahkan untuk beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Adapun diberikannya harta oleh Allah Subhanahu wa taala ini sebagai ujian. Ujian apakah dia mampu tidak menjadikan harta tersebut sebagai ibadah kepada Allah atau malah menjauhi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kok adanya syaitan, adanya neraka, adanya ujian untuk membedakan mana orang yang betul-betul beriman kepada Allah, mana orang yang tidak benar imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga betul-betul terbukti mereka yang mendapatkan surga adalah hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dunia itu ujian. Makanya Allah berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Wahai manusia, wahai orang yang beriman, sesungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian itu fitnah, ujian. Ujian untuk kalian. Dan harta itu sesuatu yang bisa menjadikan manusia tadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah kepada Allah. Ya, disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khuffatil jannatu bil makarih wa khuffatin naru bisyahawat." Bahwa surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci, sedangkan neraka dikelilingi oleh hal-hal yang dicintai, syahwat. Kenapa? Sebagai ujian bagi manusia. Untuk masuk surga itu tidak mudah. Kita harus melawan syahwat kita, harus melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nafsu kita. Sedangkan neraka itu dimudahkan, ya, dengan syahwat, dengan keinginan keburukan. Nah, ini ujian bagi manusia, ya. Jadi ujian. Ada sebuah ayat Allah berfirman, "La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun." Allah itu enggak ditanya tentang apa yang dilakukannya. Yang ditanya itu manusia. Jadi kalau Anda bertanya, kenapa kok Allah begini? Allah enggak akan ditanya pada hari kiamat. Yang akan ditanya itu Anda. Akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi semuanya ada hikmah, husnudzan kepada Allah. Allah berfirman, "Ana inda dzanni abdi bi." Sesungguhnya aku ini sesuai sangkaan hambaku kepadaku. Ya, artinya apa? Kita harus husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang harus dipahami. Jadi penggabungan antara tujuan untuk ibadah, ini pengabaran dari Allah. Kamu ini diciptakan untuk ibadah. Adapun pilihan mau ibadah atau tidak, Allah berikan kepada manusia itu sendiri. Diberikan pilihan. Hamba yang memilih kebaikan dia masuk surga, hamba yang memilih keburukan, na'udzubillah, masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya harta itu sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian apakah kita akan beribadah kepada Allah ataukah malah menjauhkan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Nah, Masya Allah Ustaz, syukran wa jazakallahu khair Ustaz atas jawaban dan nasihatnya, mudah-mudahan bermanfaat bagi para pendengar, para peserta dan para pemirsa. Nah, para peserta kajian, sekali lagi kami mengundang Anda untuk bertanya. Nah, Ustaz, rupanya sudah ada pertanyaan Ustaz dari akhwat. Ustaz menuliskan pertanyaan di kolom chatting. Bismillah, afwan Ustaz, saya bertanya di luar tema. Jika saudara laki-laki sudah beristri dan mempunyai anak, meminjam
tidak ada itikat mengembalikan dan meminta uang terus-menerus. Kalau sekarang kita cuek dengan alasan sengaja dia biar mandiri, apakah berdosa Ustadz? Bagaimana sebaiknya? Nah Ustadz, demikian pertanyaannya. Ya, tentang memberikan pinjaman kepada saudara ataupun kepada orang yang kita kenal. Anda harus tahu hukum menghutang itu atau berhutang itu. Hukum berhutang bagi orang yang berhutang itu hukumnya mubah saja, boleh. Orang yang memberi hutang hukumnya sunnah, dianjurkan. Ya, karena membantu, karena hutang itu tujuannya membantu orang-orang untuk menghilangkan kesusahan. Ini tujuan awal dari hutang. Tetapi kalau kita melihat ketika dihutangi malah menjadi semakin buruk, maka tidak memberi hutang itu yang terbaik. Ya, ini yang harus dipahami betul. Apalagi orang yang beriktikad, berkeyakinan ataupun berkeinginan untuk tidak bayar hutang, itu satu hal yang dosa. Nabi mengatakan orang yang berhutang dan berniat tidak mengembalikan hutang itu sebuah kesalahan dan dosa. Gak boleh. Hutang itu akan ditanya sampai hari kiamat. Tidak akan hilang hutang tersebut. Kalaupun sudah mati, tetap saja nanti ditanya, bahkan nanti diganti dengan pahala. Kalau tidak punya pahala, maka dosa orang yang dia hutangi akan diberikan kepadanya. Maka dari itu, ketika kita memberikan hutang, kita ini harus melihat apa kebutuhan orang yang berhutang, maslahat atau tidak ketika kita memberikan hutang kepadanya. Allah berfirman ya di dalam Al-Qur'an tentang bagaimana sikap tersebut, bagaimana kita memperhatikan ketika kita memberikan kebaikan kepada orang itu, apakah membawa kebaikan atau malah membawa madarat. Ya, paman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Allah berfirman, barang siapa yang memaafkan dan menghasilkan kebaikan, memperbaiki keadaan, maka pahalanya bagi Allah. Syekh Utsaimin mengatakan, kita memaafkan kalau menghasilkan madarat, maka tidak boleh memaafkan. Karena Allah perintahkan memaafkan dan menghasilkan kebaikan. Begitupun memberi hutang. Ketika Anda memberi hutang, maka lihat apa menghasilkan maslahat atau justru dia malah menghasilkan madarat. Karena banyak orang yang diberi uang, maka bukan untuk hal yang penting, hal yang urgen, malah digunakan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ Anda menghentikan keburukannya dengan tidak memberikan hutang. Ya, tetapi kalau saudaranya memang butuh untuk kebutuhan hidup, makan dan seterusnya, maka bantu sekedar yang kita bisa. Enggak usah kita hutangi. Ya, berbuat baik kepada saudara itu berpahala dua, yaitu pahala sedekah dan pahala menyambung tali silaturahmi. Allah taala. Masya Allah Ustaz, jazakallahu khair Ustaz atas pemaparannya, jawabannya Masya Allah. Nah Ustaz, sedikit memperdalam pertanyaan. Jika misalnya Ustaz, kita memberikan kebutuhannya berupa makanan, siap makan agar tidak disalahgunakan, itu gimana Ustaz? Taib, itu lebih bagus lagi. Dan ini pun berlaku dalam pengaturan pembagian zakat. Dalam pengaturan pembagian zakat, Allah menetapkan tentang 8 penerima zakat. Dalam cara pembagian zakat itu dilihat maslahat. Orang yang butuh makan dikasih kebutuhan pokok. Orang yang butuh rumah maka diberikan kebutuhan rumah. Orang yang butuh bekerja maka disiapkan alat untuk bekerja. Karena itu yang lebih maslahat. Maka ketika kita memberi, berinfak, bersedekah, berhadiah, melakukan aktivitas apapun, selalu ingat mana maslahatnya, mana madaratnya. Karena Islam itu agama yang senantiasa menimbang. Jadi ketika Anda lihatnya orang lebih manfaat sembako, karena kalau dikasih uang dia maksiat, maka kasih sembako. Tapi kalau ada orang ini lebih maslahat kalau saya kasih alat untuk bekerja, maka dia berikan alat bekerja, dia bisa bekerja, bisa cari nafkah, bisa hidup dan dia keluar dari kemiskinannya. Maka tergantung lihat maslahat dan madarat yang ada. Saya ingin nasihatkan kepada jamaah sekalian, satu hal yang ada dalam Islam itu senantiasa menimbang dua hal tadi, maslahat, madarat. Anda selalu bersikap itu, melihat itu. Nah, seperti yang terjadi sekarang, corona sekarang dan aturan pemerintah new normal, ini akan kita timbang maslahat madaratnya. Anda lihat maslahat dari hal itu. Ketika keluar, ada maslahatnya. Apa? Menghasilkan madarat. Kalau menghasilkan madarat, Anda nggak usah keluar. Tapi kalau maslahat, nggak mungkin saya keluar, nggak keluar karena saya harus cari nafkah, anak harus diberi makan, maka keluar, tapi hindari madaratnya.
Ya, jadi dengan itu insya Allah kita dapat kebaikan. Wallahu taala a'lam. Nah, Masya Allah Ustaz, syukran wa jazakallahu khair Ustaz atas jawaban dan nasihatnya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kembali para peserta kajian di siang hari ini, kami membuka kesempatan bagi yang ingin bertanya langsung. Silahkan untuk mengaktifkan mikrofonnya dan langsung bertanya kepada Ustadz. Masih ada waktu sekitar beberapa menit ke depannya insya Allah. Nah, silahkan bagi yang ingin bertanya. Tip. Nah, Ustadz, kiranya kita sambil menunggu Ustadz, kita bacakan nih, ada pertanyaan Ustadz dari Akhkala Labora Ustadz. Masya Allah, beliau bertanya melalui chatting justru malah ya. Nah, mungkin malu atau bagaimana. Nah, ini ada yang bertanya, silahkan. Silakan, Tafadhol. Silahkan yang ingin bertanya langsung sebelum dibacakan pertanyaan yang masuk. Naam. Mati lagi Ustaz. Ustaz, kita bacakan saja pertanyaan yang masuk melalui chatting dari Akhkala. Bismillah, assalamualaikum. Ada hadis yang menyatakan sesungguhnya Allah Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Apakah nama At-Thayyib termasuk ke dalam nama-nama Allah Asmaul Husna? Ana tidak menemukannya di buku Miracle Asmaul Husna. Demikian pertanyaannya. Ya, terima kasih Bapak yang bertanya atau Ibu yang bertanya. Apakah nama Allah At-Thayyib adalah nama Allah Subhanahu wa taala? Yang Anda harus pahami betul, menetapkan nama Allah itu butuh dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Disebutkan dalil tentang At-Thayyib jelas dalam hadis yang tadi disebutkan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Para ulama menetapkan nama ini sebagai nama Allah. Anda tidak dapatkan dalam buku tadi Miracle atau Asrar Asmaul Husna. Anda dapatkan dalam kitab Syekh Abdul Razak, Fikih Asmaul Husna. Di situ ada nama Allah At-Thayyib dan ditetapkan oleh para ulama-ulama yang terdahulu. Intinya ketika menetapkan nama Allah itu, pastikan nama Allah itu ada dalilnya. Itu yang pertama. Yang kedua, nama Allah itu nama yang pasti sempurna, tidak ada celak di dalamnya. Thayyib, satu yang baik, ya, tidak ada celak di dalamnya. Maka sebagai nama Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menetapkan tentang hal tersebut. Dan ada penghususan, ada alif lam At-Thayyib. Nah, itu ciri bahwa itu adalah nama bagi Allah Subhanahu wa taala, karena alif lam itu menunjukkan maha, ya, maha baik, ya, menunjukkan kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hal yang ada. Jadi nama Allah itu nama yang tetap dalam dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah, maknanya pun baik dan kita bisa berdoa dengan nama tersebut. Ya, di antaranya kita panggil ya Allah ya Thayyib. Bisa menetapkan hal itu, dan tentunya kita kembali kepada para ulama yang berkompeten di bidang hal tersebut dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah. Dan Anda harus pahami, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, banyak para ulama yang berbeda-beda dalam menetapkan nama dan sifat. Ada yang menetapkan nama ini, ada yang tidak, ada yang menuliskan, ada yang tidak. Intinya nama-nama, ada yang nama yang disepakati, ada yang nama yang masih dikhilafkan. Contoh yang masih dikhilafkan As-Sabur. Allah memiliki nama As-Sabur. Nah, itu dikhilafkan tentang penetapan hal itu. Adapun nama Allah yang disepakati At-Thayyib itu termasuk nama yang disepakati. Cuman kadang ada yang nuliskan, ada yang enggak. Seperti pengarang Asrar Asma atau yang diterjemahkan di Miracle itu enggak menuliskan. Bukan berarti beliau enggak menetapkan, tapi mungkin lupa ataupun mungkin tidak menuliskan di dalam nama tersebut. Bahkan kalau Anda pernah baca semua kitab itu sampai akhir, banyak nama di situ yang tidak ada dalam kitab lain. Seperti dalam kitab Fikih Asmaul Husna, Badi'us Samawati wal Ardh, ya, tidak ada dituliskan di kitab Fikih Asmaul Husna Syekh Abdul Razak. Nah, menunjukkan itu bukan berarti mereka tidak menetapkan, kecuali mereka secara tertulis pribadi menetapkan bahwa ini bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama At-Thayyib nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Nah, Masya Allah Ustaz. Jadi Ustaz, satu buku itu bukan suatu pembatasan Ustaz ya. Ya, betul. Jadi kalau Anda belajar sesuatu itu bukan berarti semua ilmunya ada di situ. Karena bisa jadi buku itu adalah ringkasan
kemudian ada buku yang lebih luas, Nah. ada buku yang lebih luas lagi. Nah. Ilmu itu pokoknya semakin lama semakin banyak. Nah. Bukan berarti pembatasan dari itu, ya. Allahu a'lam. Nah, Masya Allah Ustaz, syukran wa jazakallahu khair Ustaz atas jawaban dan nasihatnya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan Ustaz, kembali kita angkat pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sering diceritakan pada zaman dahulu sahabat masuk Islam, ikut jihad, belum ibadah, lalu meninggal dan syahid Ustaz. Nah, apakah ini berlaku juga bagi kita Ustaz, kaum yang datang di akhir zaman? Apakah kita belajar terus akidah, menguatkan akidah, namun fikihnya masih belum sempurna? Apakah ini baik juga di hadapan Allah Ustaz? Taib, terima kasih. Dulu di zaman sahabat itu syariat bertahap. Nah. Sholat itu ditetapkan ya tahun berapa, puasa itu ditetapkan tahun 2 Hijriyah. Jadi setelah Nabi berhijrah ke Madinah baru ada syariat puasa. Kalau sholat di Mekah sudah ada, tetapi tidak ditetapkan secara khusus ya, secara berjamaah dan seterusnya. Nah, di dalam hal ini para sahabat yang belum melakukan ibadah karena tidak ada perintah untuk melakukan itu, karena hukum asal ibadah adalah haram, maka mereka melakukan ibadah sesuai dengan perintah yang ada, seperti bersyahadat. Banyak sahabat yang mati sebelum melakukan sholat, seperti Sumayyah dan Yasir dan yang lainnya. Nah. Mereka masuk surga, syahid. Karena mereka melakukan ibadah sesuai yang ada perintahnya. Ya, belum ada perintah sholat, belum ada perintah saum dan yang lainnya. Apa itu berlaku enggak untuk kita hari ini? Untuk kita hari ini semua syariat sudah ada dalam Quran. Taib. Artinya apa? Apa yang ada dalam Quran berlaku untuk kita. Harus sholat, harus puasa. Kalau dia mampu dia berzakat, dia mampu dia berhaji. Ya, itu berlaku total, tidak ada yang boleh ditinggalkan, sebuah kewajiban. Nah, sekarang gimana kalau kita belajar fokusnya akidah aja, kalau fikihnya tidak terlalu dipelajari? Yang Anda harus pahami, proses awal belajar itu belajar akidah, karena akidah itu poros inti utama. Kenapa? Karena kalaupun fikihnya misalkan sholatnya nggak benar, tapi akidahnya lurus, walaupun masuk neraka masih mungkin selamat nanti. Ya, diambil dari neraka masukkan ke dalam surga. Nah, ini keutamaannya. Tetapi bukan berarti tidak belajar tentang hal itu sama sekali. Artinya apa? Hal-hal yang wajib, ibadah yang harus Anda lakukan, wajib sholat, puasa, itu yang wajib dipelajari. Ya, Anda belajar akidah dan belajar fikih, ibadah yang wajib dan ibadah yang akan Anda hadapi. Para pedagang, Anda harus belajar fikih muamalah, karena kalau enggak Anda melakukan keburukan dalam muamalah. Anda ingin nikah, belajar tentang fikih nikah, karena kalau enggak nanti nikahnya tidak dengan ilmu. Itu yang harus dipahami. Jadi ilmu itu ada dua, ilmu wajib, ilmu yang fardu kifayah. Ilmu wajib ain, ilmu yang harus dilakukan, wajib dikerjakan. Akidah, sholat, puasa, haji, apa yang akan kita hadapi. Adapun ilmu fardu kifayah, ilmu yang tidak semua orang harus. Ilmu faraid misalkan, tidak semua orang harus mempelajari tentang ilmu tersebut. Ini yang harus dipahami. Jadi jangan sampai Anda akidah tapi Anda nggak ngerti tentang sholat, sehingga tidak benar dalam sholat. Itu pun tercela. Allah kan berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang yang salat, mereka yang lalai dalam salatnya. Jadi gabungkan ya, belajar agama itu gabungkan. Anda harus pahami belajar ilmu yang wajib dulu. Nah, wajib dalam akidah, wajib dalam ibadah. Wallahu ta'ala. Baik Ustaz, syukran wa jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bermanfaat bagi penanya dan bagi kita semua. Nah, Ustaz, mungkin ini kesempatan pertanyaan terakhir Ustaz. Taib. Kami bacakan pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, maaf di luar tema. Saya punya tetangga suka memberikan makanan di warungnya tanpa sepengetahuan suaminya. Apakah makanan itu baik dan berdosa enggak yang memberinya? Syukron Ustaz. Terima kasih. Setelah wanita menikah dengan laki-laki atau dia memiliki suami, itu hak hartanya memang hak masing-masing. Artinya hak harta suami, harta istri. Jadi boleh memiliki harta. Tetapi izin dalam penggunaan harta itu kembali kepada suami. Tidak boleh dia menginfakkan harta suaminya atau harta dirinya
tanpa izin suaminya, kecuali diketahui suaminya fasik, menghalangi untuk bersedekah, menghalangi untuk melakukan kebaikan. Tapi kalau suaminya baik, soleh, maka dia harus minta izin terlebih dahulu. Izin tersebut bisa izin secara lisan, bisa izin secara adat. Artinya apa? Izin secara lisan itu Anda minta, boleh nggak saya minta? Tetapi kan nggak mungkin setiap saat kita minta itu. Ada kesibukan atau dia nggak ada, maka kembali kepada urf, kepada adat. Ini kira-kira kalau saya ngasih ini suami saya nyetujuin nggak? Kalau kebiasaannya dia pasti setuju. Maka ini secara tidak langsung adalah izin. Ya, izin. Ada sebuah kaidah al-masyrutu syarta, al-ma'rufu urfa kal masyrutu syarta. Artinya yang dibiasakan sebagai kebiasaan sama dengan yang ditetapkan secara syarat. Ya, ini yang harus dipahami. Jadi izin tersebut secara kebiasaan dibolehkan. Maka tidak masalah dengan hal tersebut. Allahu a'lam. Nah, Ustaz, kalau misalnya si istri itu tahu kalau misalnya suami saya mah nggak akan marah kalau begini mah. Nah, itu gimana, Ustaz, kalau seperti itu? Ya, kan tadi kita sebutkan ada izin secara lisan, ada izin secara kebiasaan. Kalau menurut dugaan kuatnya suaminya itu nggak akan marah dengan hal itu, maka boleh, nggak masalah. Ya, tetapi kalau hanya ragu, nggak boleh. Karena di sini ada dugaan kuat, ada keraguan. Keraguan itu kira-kira suami saya ngizinin nggak? Itu nggak boleh. Dalam Islam itu yang menjadi hukum itu yaitu ghalabatud-dain, sangkaan yang kuat dan keyakinan. Adapun syak, keraguan nggak boleh jadi landasan untuk melakukan perbuatan. Ya begitu. Nah, Ustaz, syukron wa jazakallahu khair Ustaz atas jawaban-jawabannya dan nasihat-nasihatnya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Tapi para peserta kajian online di aplikasi Webex dan juga para pendengar Radio SKN Al Bayan dan para pemirsa Asmaul Husna TV yang menyimak siaran kita di siang hari ini. Alhamdulillah kita cukupkan siaran kita karena waktu yang sudah masuk ke jam 11 lewat 25 menit. Sebentar lagi kita akan mempersiapkan untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Dan Ustadz, sebelum ditutup Ustadz bisa menyampaikan kesimpulan atau kata penutup, dipersilahkan Ustadz. Ya, Alhamdulillah kita belajar ilmu agama di hari ini bermajelis walaupun melalui online dan radio. Mudah-mudahan tidak mengulangi keberkahan kita. Kemudian kita belajar tentang keutamaan dan urgensi Asmaul Husna untuk kembali menyemangati kita untuk belajar nama-nama Allah dan sifat Allah. Dan mudah-mudahan kaum muslimin semuanya dimanapun Anda berada dijaga oleh Allah dari segala keburukan-keburukan. Dan kita pun bisa melaksanakan kehidupan dengan baik, mengikuti aturan pemerintah yang ada, beserta kita menjaga diri kita dan senantiasa kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, beribadah sesuai dengan kesanggupan kita. Wallahu ta'ala a'lam.